Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif, NIM 211070023, jurusan Teknik Elektro, angkatan tahun 2021. Saya di sini akan menjelaskan tentang transformasi sumber dan teorema Stephani. Nah, kita masuk pertama di transformasi sumber. Transformasi sumber di sini satu merupakan alat analisa untuk menyederhanakan rangkaian menjadi ekuivalen. 2. Hubungan V sambil dengan I mempunyai karakter yang identik dengan rangkaian asli. Lanjut. Di sini kita lihat proses dari perubahan sumber tegangan yang seri dengan resistor R menjadi sumber arus yang paralel dengan resistor R dan sebaliknya. Nah, di sini kita ditunjukkan dengan gambar rangkaian tegangan resistor seri menjadi sumber yang paralel, sumber arus yang paralel. Nah, di sini ada dua gambarnya, yaitu sumber tegangan seri dengan resistor R dan sumber arus yang paralel. Jadi kalau pada saat soal yang seri dengan resistor, nah di situ kita ubah dengan sumber arus yang paralel. Jadi sumber arus yang paralel kita cari dengan cara sumber tegangan yang seri. Nah, rumusnya di bawah sini. Nah, rumusnya situ volt per S, volt S sama dengan arus kali resistor, atau arus sama dengan volt per resistor. Oke, lanjut. Nah, transformasi sumber ini berlaku juga untuk sumber tegangan tidak bebas dan sumber arus tidak bebas. Maksudnya sini adalah satu, arah arus adalah searah dengan arus dari sumber tegangan dari negatif ke positif. 2. Analisa transformasi sumber ini tidak berlaku jika R-nya bernilai 0 atau R-nya bernilai tak terhingga. Nah, di sini kita ada contoh soal dari transformasi sumber. Nah, transformasi sumber di sini contoh soalnya dengan resistor bernilai 4 ohm, ada sampingnya 3, arusnya 3 ampere. Di atasnya lagi ada 2 ohm, sampingnya ada 8 FO, sampingnya ada lagi 3 resistor dan gambar merah ini adalah volt, bernilai 12 volt. Cara mencari pada soal ini, pertama kita mencari voltnya terlebih dahulu. Mencari volt di sini yaitu
ampere kali resistor. Nah, di sini arusnya adalah 3. Arusnya 3 ampere dikali resistornya adalah 4. Setelah kita dapat hasilnya adalah 12 volt. Setelah kita mencari voltnya, di sini kita mencari ampernya lagi. Nah, di sini kita ambil rumusnya adalah volt per R atau resistor. Voltnya di sini bernilai 12. Kita bagi 3 resistor. Jadi hasilnya 4 ampere. Nah, setelah kita dapat di sini jadilah sebelah kiri itu adalah 12 volt. Di atasnya adalah ada 4 resistor. Jadi seri 4 resistor dan 2 resistor, 2 ohm lah. Setelah di situ kita paralel lah 4 dan 2. Jadi hasilnya itu 6 ohm. Nah, di sini kita cari arusnya. Jadi rumus di sini kita gunakan arus sama dengan volt per R resistan. Nah, di sini voltnya di sini kita dapat 12 bagi 6. 6 dari sini yaitu 4 kita paralelkan dengan 2. Jadi 6. Jadi arusnya di sini adalah 2 ampere. Nah, setelah kita dapatkan arusnya 2 ampere, nah di sini kita menggunakan rumus arus sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali ampere. Jadi hasilnya 0,4 ampere. Nah, di sini kita akan menghitung FO-nya. Oh, di sini adalah 8I. 8I sama dengan 8 kali 0,4 ampere sama dengan hasil yang kita dapatkan pada contoh soal ini yaitu 3,2 volt. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ini yaitu teorema Thevenin. Teorema Thevenin yaitu rangkaian linear 2 terminal dapat disederhanakan menjadi rangkaian yang terdiri dari sebuah sumber tegangan FTH terhubung seri dengan resistansi ekuivalen RTH di antara 2 terminal yang dianalisa. Pertama, tujuan dari teorema Thevenin ini untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu untuk membuat rangkaian pengganti berupa sumber tegangan terhubung seri dengan resistansi ekuivalennya. Kedua, untuk memperoleh rangkaian setara Thevenin, tujuan utama kita adalah menemukan satu tegangan ekuivalen Thevenin atau FTH. Yang kedua, resistansi ekuivalen Thevenin atau R singkatannya RTH. Oke, lanjut. Cara menghitung RTH. Cara menghitung RTH. 1. Lepaskan beban sehingga pada terminal A dan B menjadi rangkaian terbuka. Kedua, matikan semua sumber tegangan dan arus tak terikat atau independent source. Ketiga, hitunglah resistansi
pada terminal A dan B. Keempat, resistansi pada terminal A dan B sama dengan RTH, RAB sama dengan RTH. Nah, di sini yang kedua, gimana sih cara menghitung FTH? Cara menghitung FTH, 1. Lepaskan beban sehingga pada terminal A dan B menjadi rangkaian terbuka. Kedua, hitunglah tegangan pada terminal A dan B. Boleh menggunakan analisis, knot atau mesh. Ketiga, tegangan pada terminal A dan B sama dengan FTH, FAB sama dengan FTH. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ini. Nah, contoh soal di sini kita mendapatkan rangkaian. Nah, cara untuk cara kerjanya teorema Thevenin ini, pertama kita melepaskan kutub A dan B atau kutub titik 1 yang kutub di atas dan di bawah yang terhubung ke 8 ohm. Nah, RL-nya di sini dipisahkan terlebih dahulu. Habis itu kita hitunglah yang di dalam lingkaran biru ini untuk mencari rangkaian setara Thevenin. Setelah kita dapat hasilnya, kita hubungkan kembali RR-nya yang sama dengan 8 ohm. Nah, sini tentukan nilai arus I dengan teorema Thevenin. Nah, di sini pertama kita dapat contoh soal yang arusnya bernilai 6 ampere yang arah ke atas dengan sambung ke 8 ohm. Setelah itu yang 5 volt di sini dia terhubung ke A4 ohm 4 ohm. Nah, cara mengerjakannya pertama titik A dan B-nya itu kita ke 4 ohm terlebih dahulu. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah FAB sama dengan FOC min 5. Kenapa min 5 di sini? Karena dia ambil sebelah kiri. Dari kiri. Jadi kenapa min di sini adalah karena kita ambil sebelah kiri. Kiri adalah min. Jadi min 5 tambah 4 kali 6 sama dengan min 5 tambah 24. 6-nya dari mana? 6-nya adalah arus yang ke atas. Jadi yang kita dapatkan hasilnya adalah 19 volt. Setelah itu kita mencari, setelah kita dapat hasilnya 19 volt, 8 yang ada di gambar ketiga ini selanjutnya adalah di situ dilihat resistornya adalah 8 ohm dan di bawahnya itu 4 ohm. Setelah itu dapatkan hasilnya RTH-nya sama dengan 4 ohm. Jadi rangkaian pengganti Thevenin di sini adalah 19 volt 19 volt ohmnya 4 ohm dan 4 ohm. Nah, di sini ohmnya adalah ada kita mau paralelkan. Jadi hasilnya sehingga arus sama dengan 19 bagi 8 bagi 8. Jadi hasilnya harusnya adalah 2 ampere.
Ya, terima kasih. Sampai sini penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan cara penyampaiannya kurang baik. Sekian dari saya, Muhammad Nur Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.